Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi Keluarga pada hari ini bersama saya Liana Pamuji bersama ayah saya Di Pamuji. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya, kita persiapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, Engkau anugerahkan kami semua pada hari ini, hari yang baik, badan kami yang sehat sehingga kami bisa bangun dan bisa kembali beraktivitas pada hari ini. Bapak, kalau sebentar kami akan mempersiapkan hati kami ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua ya Bapak, supaya apa yang kami dengar, apa yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Sertai juga Pendeta Angga Prasetya yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini, sehingga apa yang disampaikannya bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Hikmat Pagi Keluarga pada hari ini adalah benar. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 33-37 yang berbunyi demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang bisa percaya dan menjadi orang yang bisa dipercaya merupakan sebuah perjuangan. Kedua hal ini hanya bisa diperoleh seseorang jika ia selalu melakukan hal yang benar. Seseorang bisa melakukan hal yang benar jika ia mengerti tentang kebenaran. Tanpa kebenaran, maka apa yang dianggap benar belum tentu benar. Seperti kisah berikut. Dua anak lelaki memetik apel di kebun. Kemudian mereka berhenti di pekuburan di pinggir kota untuk membagi-bagikan apel yang telah dipetik. Ketika salah seorang anak sedang menghitung, satu untukmu, satu untukku. Tanpa sengaja dua apel menggelinding keluar pagar pekuburan. Di saat yang bersamaan ada seorang anak lain sedang melintas. Melihat apel tiba-tiba menggelinding keluar dari pekuburan, sementara ia mendengar seorang menghitung, satu untukmu, satu untukku, anak ini lari terbirit-birit. Seorang kakek yang melihat anak itu lari terengah-engah bertanya, ada apa gerangan? Anak itu menjawab dengan kesimpulannya sendiri. Tuhan dan setan sedang membagi jiwa-jiwa di kuburan, kek. Tentu saja sang kakek tidak percaya. Kalau kakek tidak percaya, mari ke sana dan dengarlah sendiri, kata anak itu. Mereka berdua mendekat ke pekuburan. Benar, mereka mendengar suara, satu untukmu, satu untukku. Rupanya sang kakek mulai percaya. Kemudian terdengarlah lagi suara. Sekarang kita telah selesai. Kecuali dua apel di luar pagar kubur yang tadi menggelinding. Mari kita bagi, satu untukmu, satu untukku. Mendengar itu, sang kakek dan sang anak segera lari terbirit-birit. Ketika kita percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran, kita perlu mempelajarinya dengan baik, sehingga kebenaran dalam Alkitab menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan menjadi orang yang memiliki karakter sebagai orang benar, jika kita sepenuhnya
memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Berita Alkitab yang bersumber pada Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia, telah menganugerahkan kita untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Dia. Karena itu setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang benar. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita tidak bersumpah palsu. Bahkan kita diajar untuk tidak perlu bersumpah demi apapun. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki apa-apa untuk bisa dipakai sebagai jaminan. Satu hal yang penting adalah jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dibutuhkan kejujuran dan ketulusan hati untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Perlu kita sadari bahwa tidak selalu apa yang disebut kebenaran membuat kita bebas dari masalah. Sebaliknya, banyak orang justru mengalami masalah. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, kita dipanggil untuk tetap menyatakan kebenaran. Sekalipun kita harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Si anak dalam kisah tadi yang lari terbirit-birit ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar pada sang kakek. Ketika dibuktikan, sang kakek ternyata juga langsung percaya. Padahal ia sendiri tidak sungguh-sungguh menguji kebenarannya. Akibatnya mereka lari terbirit-birit hanya karena anggapan yang salah. Banyak orang salah dalam mengambil keputusan karena tidak mendasarkan kehidupan pada fakta yang sesungguhnya. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk selalu mendasarkan hidup pada kebenaran yang berasal dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang benar. Kami tidak perlu bersumpah karena kami tidak punya jaminan apapun untuk dijadikan jaminan atas sumpah kami. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk mengatakan ya jika ya dan mengatakan tidak jika tidak. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari walaupun kami sadar itu tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu, kami yakin kami dimampukan untuk menjadi orang-orang benar. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan bersama-sama dengan keluarga untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan ketika di akhir pekan ini kami akan menikmati kebersamaan bersama-sama dengan keluarga kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah sukacita keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati.